One, two, three, four, five. Open your mind. Saya sekarang sih jarang-jarang nonton film Indonesia ya. Cuman ada berita heboh tentang film Indonesia yang diprotes oleh masyarakat Indonesia. Nama judul sinetronnya adalah sinetron Suara Hati Istri Zara. Mungkin kalian bisa nonton ya di YouTube atau di Indosiar. Mereka lagi menampilkan acara tersebut. Ceritanya berawal dari satu suami yang mempunyai 3 istri. Jadi keluarga ini berprinsip pada poligami. Sinetron ini mulai dari tanggal 24 Mei 2021. Pada umumnya pemain-pemain sinetron yang ditampilkan adalah pemain sinetron yang cukup berumur dan sesuai dengan perannya. Tetapi ada salah satu peran yang diperankan oleh Lee Sharasel for now, atau kita panggil aja Elsie ya. Karena susah makanya aku panggilnya Elsie. Elsie ini memerankan peran yaitu bernama Zara. Elsie ini lahir di Bali pada tanggal 5 Oktober tahun 2006. Elsie ini berzodiak Libra. Jadi kalau kalian bisa hitung, Elsie ini umurnya 15 tahun sekarang. Elsie ini merupakan pemeran utama di dalam sinetron dan dia pemain sinetron baru. Jadi ini merupakan sinetron pertamanya dia. Dan dia di dalam sinetron ini merupakan istri ketiga dari Pak Tirta. Pak Tirta itu umurnya sekitar 40 tahun. Jadi Elsie ini menjadi perbincangan masyarakat Indonesia karena Elsie ini memerankan karakter dewasa dan karakter berkeluarga. Masyarakat Indonesia itu tidak memperbincangkan Elsie ini bisa main gak sih perannya sebagai istri ketiga. Bukan itu yang diperbincangkan. Elsie itu diperbincangkan masyarakat Indonesia kenapa umur 15 tahun artis semuda itu harus memerankan karakter dewasa dan karakter berkeluarga. Jadi masyarakat juga berpikir, produsernya bisa milih artis nggak? Kenapa produsernya sampai milih artis yang umurnya 15 tahun tapi sudah memerankan karakter dewasa dan karakter berkeluarga ini? Banyak masyarakat Indonesia memprotes sinetron ini karena bagaimana bisa seorang anak yang berumur 15 tahun harus memerankan peran istri? Dan bagaimana bisa sinetron ini bisa mempopulerkan tindakan Pak Tirta di mana Pak Tirta berumur 40 tahun menikahi anak yang berumur 15 tahun? Apakah itu bermoral? Apakah itu memberikan contoh yang bagus? Pokoknya intinya sinetron ini tidak memberikan pendidikan moral dan tidak pantas dicontoh oleh anak-anak zaman sekarang atau remaja zaman sekarang atau masyarakat Indonesia. Sinetron ini seakan-akan sedang mempromosikan atau seolah-olah mempromosikan sikap Pak Tirta yaitu pedofilia. Pedofilia adalah di mana ada orang yang cukup sudah dewasa merasa mencintai seorang anak di bawah umur atau melakukan tindakan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi di dalam sinetron ini di mana si Pak Tirta itu berumur 40 tahun melakukan peran sebagai suami terhadap Elsie yang masih berumur 15 tahun yang memerankan sebagai istrinya yang ketiga. Jadi di situ ada rasa cinta, lalu melakukan adegan-adegan sebagai sepasang suami istri. Walaupun plot di dalam cerita di dalam sinetron tersebut Elsie itu sudah lulus SMA, tetapi masyarakat umum itu melihat Elsie itu adalah anak di bawah umur. Bagaimana mungkin anak di bawah umur itu harus memerankan istri atau adegan atau karakter dewasa?
Selain itu, di dalam sinetron itu juga ada adegan malam pertama di mana Partita harus melakukan hubungan suami istri dengan si Elsie pertama kali. Jika anak-anak Indonesia atau masyarakat Indonesia melihat acara tersebut dan mencontohnya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan moral kita kepada masyarakat? Kalau itu benar-benar jadi tren, bukankah Indonesia ini jadi tidak bermoral? Makanya masyarakat Indonesia itu sangat menentang sinetron Suara Hati Istri Zara yang ditayangkan di Indosiar. Aku jujur udah lama tidak menonton film Indonesia karena film Indonesia itu tidak menarik bagiku. Entah di dalam sinetron tersebut ada bintang terkenal di Indonesia pun sekalipun saya nggak akan nonton, karena di sinetron Indonesia itu kebanyakan adegannya yaitu entah ibunya marah-marah. Pokoknya setiap episode tuh isinya marah-marah, terus isinya gosipin orang, terus isinya ya saling selingkuh lah, saling nipu lah, kalau nggak saling mengkhianati sesama teman. Sebelum adanya YouTube, saya kebanyakan nonton acara di televisi. Kebanyakan sih nonton film-film bioskop. Jadi film bioskop yang udah lama baru tayang di televisi tuh pasti saya nonton, karena film-film tersebut biasanya ada makna yang bisa saya dapatkan, makna hidup. Dan kalau enggak, saya nonton film Doraemon atau film anime yang mempunyai makna positif sehingga saya suka gitu nonton film-film tersebut. Sinetron Indonesia yang saya nonton itu cuman satu, Sidul Anak Sekolah. Sidul Anak Sekolah itu film atau sinetronnya itu sangatlah bagus dan sangatlah mendidik, ada pesan moralnya yang bisa kita tangkap. Sinetron Indonesia yang lainnya saya nggak pernah nonton lagi karena saya bosan dengan adegan marah-marahnya yang sangatlah banyak. Adegan caci makinya, adegan gosipin tetangga, gosipin siapa. Saya nggak suka banget banyak adegan-adegan tersebut, karena seakan-akan itu yang menjadi makna dari atau inti dari sinetron tersebut, padahal itu tidak mendidik ya. Jadi saya kebanyakan nonton film-film Korea, film-film China, film-film Amerika, box office, dan kebanyakan nonton film kartun. Jadi kalau saya ditanya sinetron apa yang saya pernah nonton, sinetron Indonesia apa yang saya pernah nonton, cuma satu, yaitu Sidul Anak Sekolah. Untungnya zaman sekarang udah ada YouTube ya. Bagi saya nonton YouTube itu merupakan pilihan utama saya, pilihan zaman sekarang. Jadi TV itu benar-benar saya nggak pernah sentuh sama sekali karena saya sudah kebanyakan nonton acara-acara di YouTube. Acara-acara apa sih yang saya tonton? Kebanyakan Deddy Corbuzier, Najwa Shihab, kalau nggak nonton film-film yang ada makna hidupnya. Ya kalau paling mentok ya nonton berita. Sebenarnya dengan adanya YouTube kita menjadi bisa memilih acara-acara positif untuk ditonton. Tetapi kebanyakan acara-acara berpendidikan atau positif, viewersnya atau jumlah penontonnya sedikit di YouTube. Kasian ya sebenarnya yang YouTuber yang sedang berusaha memberikan pendidikan atau memberikan pendidikan moral kepada para penontonnya, karena view-nya itu dikit banget dan penontonnya dikit banget. Saya sih suka banget nonton film-film yang positif dan memberikan pendidikan moral kepada hidup saya, karena saya orangnya mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa menerapkan perbuatan baik itu di kehidupan nyata
ketika kita sudah berbuat baik, Tuhan akan memberikan karma baik juga. Jadi ingat, kita harus sering-sering berbuat baik, berbicara baik, beretika baik, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang bahagia ini di bumi ini dan sekarang juga. Orang baik tetap bisa ditimpa masalah, tetapi dengan attitude-nya yang baik, masalah tersebut pun akan hilang dengan gampangnya, karena kita mempunyai attitude yang baik, pemikiran yang baik, bicara kita juga yang baik. Jadi masalah itu tidak akan ruwet dan jadi beban. Masalah itu akan pergi seperti kapas yang sangat ringan. Bye bye, sampai jumpa di video baru saya selanjutnya.